itulah yang baru kita bahas yang sedikit makan waktu yang relatif lama. Kalau ini sudah cukup, kapan kita ketemu kembali, kapan program kita sampaikan. Tapi yang paling penting diingat bahwa masjid ini kan masjid kabupaten. Yang besar-besar itu tanggung pemerintah semua. Peringatan hari-hari besar Islam segala macam itu bisa dibebankan dengan anggaran pemerintah. Itu yang paling penting tadi masalah penggunaan dana yang kita peroleh itu lebih transparan gitu. Memang SOP-nya tuh kalau di sini mungkin SOP, kalau kita kan Permendagri segala macam harus jelas. Katakanlah bidang A mau duit kemana dulu, ini dulu di sini nanti baru jelas. Kemudian tanda tangan ceknya mungkin ya bisa saja bendara dengan ketua. Jadi prioritas terakhir itu memang tetap di tangan ketua, yang lain-lain itu mengetahui. Jelas gitu kan. Kita bukan tidak percaya, memang ada masjid, oke. Tapi untuk menghindari yang lainnya berpikir yang negatif. Selesai itu aja, tinggal. Ya, terima kasih menyangkut apa tadi untuk membiayai anak yatim, ya silakan saya sependapat itu untuk mungkin cara awali yang sederhana aja, mungkin tingkat SD, tingkat Selamiyat atau SMP itu. Kemudian kemarin juga sudah ada yang kita kirim untuk habis ya, Quran. Nah, jadi itu sih mungkin tiga kriteria yang habis Quran, kemudian yang apa, jadi kita biayai tidak perlu terlalu banyak, tapi ada supaya dia jadi, maksudnya supaya gini, sebetulnya uang apa nih, uang anak yatim besar Pak, sampai berapa ratus juta ya? Sekarang udah baru kita baginya sekarang sampai 100 juta ya? Sekarang 49. Nah itu. Jadi tapi penggunaannya selama ini dibagi ya, bagi habis gitu. Nah kita ingin anak-anak yatim itu dia merasa nanti ketika besar dia merasa dia dibiayai oleh jemaah, oleh masjid, supaya dia kembali ke masjid. Tujuan kita seperti itu aja gitu. Supaya dia kembali ke masjid, dia merasa dibiayai di masjid dan dia punya kewajiban kembali ke masjid. Nah, itu yang harapan kita. Jadi kalau dibagi, nah itu tadi macam membagi kue lah, sekejapnya habis gitu. Karena jumlah anak yatim sangat banyak, terus bertambah setiap tahun. Mungkin itu memang. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Mules ya, memang berikut nanti kita untuk beberapa hal yang apa saja. Yang paling penting setelah ini silakan, setelah ini tidak dibagi dua ketua, silakan bidang-bidang rapat menyusun program. Nanti mungkin kalau bisa seminggu lagi sudah masuk ke sekretariat untuk kita cek. Kemudian mungkin nanti kalau perlu kita rapatkan lagi, kita masukkan. Nah, kemudian tinggal pelaksanaan. Jadi sekali lagi kita berharap tidak perlu berlama-lama dalam rapat itu, tapi penting bidang-bidang ini bergerak cepat dan saling apa Pak? Saling mengisi gitu, saling mengisi. Jangan gini, pengalaman yang lalu itu ada pengurus tuh merasa tidak jadi pengurus gitu. Dia pula mengkritik kita gitu, ini ngapa gini. Nah, mati saya dia pengurus juga gitu. Jadi tanggung jawab juga gitu. Jadi jangan anggap kadang bidang yang termasuk tugas dia pun merasanya bukan kerjaan gitu. Dia seperti orang di luar gitu. Nah, saya sangat berharap kita ini saling mengisi, saling melengkapi. Ada kekurangannya apa? Kalau kita bisa isi, kita isi gitu. Kita lengkapi, kita bantu. Jadi tidak berarti bidang ini lemah itu langsung kita menganggap bidang itu saja. Sekarang apa? Kita kan sama-sama membangun jemaah, membangun masjid ini, sama tujuannya itu. Jadi marwah masjid ini perlu dijaga. Jadi jangan pula kita ngirim SMS kemana-mana masjidnya terjadi begini. Marwah masjid ini kan perlu kita pelihara. Kita sama-sama gitu, tidak menjaganya, bukan jangan merusaknya gitu. Nah ini saya sangat berharap seperti itu. Jadi saling mengisi, saling melengkapi, saling mengingatkan kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Kemudian itu mungkin yang dari saya. Mungkin kalau memang sudah ada lagi, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat ketua dan rekan pengurus hormat, nampaknya yang langsung aja, yang perlu waktu dekat ini waktu besar masalah kurban. Jadi nggak disampaikan juga ini masalah kurban. Saya menyarankan gini Pak, kita kan punya apa
sudah saya lihat ada di luar itu. Bisa kita tampilkan apakah di depan atau di dalam. Itu kan sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Jadi di kelompok itu kita boleh kelompok satu siapa nama yang tidak bisa masuk, saya mungkin satu. Kemudian yang berikutnya kan bisa mengisi, gitu kan. Kita juga bisa menyampaikan kepada jemaah nanti. Jadi pada kelompok-kelompok itu ada berapa kelompok, 7 misalnya, kita buat nama-namanya di atas itu, nanti kan orang tinggal menambah dan mengimbau. Kemudian juga pengalaman macam kami di masjid itu memang geraknya agak cepat juga Pak. Di musola kami itu kadang bisa sampai 6 ekor seperti itu. Dan kita batasi tanggal terakhirnya. Tanggal terakhirnya misalnya tanggal 14 September atau tanggal berapa. Sebab kalau mereka juga menyetor atau masuk setelah tanggal itu, kita akan kesulitan. Jadi di pengumuman itu juga mungkin kita tulis kita berilah hanya sampai sekian kalau mereka menyetor uang. Tapi kalau lewat daripada tanggal itu kita juga tetap terima, tapi mereka harus mengatakan korbannya. Jadi kira-kira itu di kelompok tadi kita buat, kita tuliskan, kita tampilkan di depan, kita tinggal mengimbau untuk menambah bahwa kelompok ini masih kurang ini, kelompok ini masih kurang. Yang kedua berkaitan dengan mungkin kegiatan istiqomah ini, mungkin juga kita bisa kerjasama dengan PD atau apa untuk lebih memperluas gaung atau kegiatan kita ini. Seperti kita lihat di Roro itu kan mereka sudah punya radio sendiri. Barangkali kita punya FPD, kegiatan-kegiatan kita juga bisa bagaimana caranya bisa tersambung dengan RPD. Jadi ada kegiatan istiqomah itu bisa tadi dengan luas. Tapi kira itu dua hal yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan rapat. Doa rapat yang berbahagia. Barangkali dibuat porsi dua yang membidangi beberapa bidang. Secara umum saya menyampaikan saran untuk kita bersama mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Sektor, mungkin Pak Ketua 3, bahwa Masjid Istiqomah adalah identik dengan Masjid Kabupaten. Artinya bagaimana kita Masjid Istiqomah ini, terutama saya kita agak usulkan besaran dana sumbangan dari kita daerah. Kita selama ini dapat yang paling terbesar adalah 300 juta untuk tahun 2013 ini, sehingga 300 juta kalau dibagi per bulan itu cuma sekitar 25 juta operasional kita, Pak. Ditambah impak sama 1 bulan 2 juta kali 4 8 juta, uang masuk kita sekitar 32 juta. Sementara kebutuhan kita, saya coba orek itu sekitar 33 juta, kita masih minus 1,5 juta. Jadi kalau anak setengah ini yang minus setiap bulan, bagaimana masing-masing bidang nambah program? Hanya pernah nulis buat program, tapi ternyata tidak akan disetujui oleh kita ketua-ketua. Jadi dimohon kenal ketua umum kita juga berserta bagaimana nanti ini bisa kita upayakan minimal baik cerai 500 juta Pak baru bisa bergerak kita untuk menjadi kita ini. Kemudian untuk mengirit dana katakanlah 300 juta atau 500 juta yang disumbangkan pemerintah daerah kepada Masjid Istiqomah Kabupaten, bagaimana tenaga honor kebersihan dan honor satpam kita ada sekitar 7 orang. Ini kita masukkan saja ke dana honor menumpang di SKPD kebersihan, pemain menumpang di kebersihan pasar. Kalau satpam mungkin di mana kita letakkan apakah wakil bupati atau bukan bupati, tapi sini tugasnya. Jadi honor bisa kekirim dari dana kas kita. Kita hitung sekitar berapa juta, hampir 7 juta tiap bulan kita keluarkan dana kebersihan, petugas kebersihan dan satpam itu ya. Terkurang dana kita untuk 3 juta. Kemudian berikutnya masalah kerja kita sekarang nih Pak, yang kita pun sampai lari dari sini tadi ini. Kita melihat adik-adik itu memang perlu tugas kerja itu memang perlu ada dari bidang sederhana. Macam di atas kita kan tidak ada ngerti pusling itu. Seperti tadi saya lihat dia kerja membuat styling itu aja pakai tokok di atas pusling ini tanpa di alas. Kalau pecah kan kita tak ada penggantian pusling di atas. Kita bisa marah juga kerjanya kalau di alas. Jadi pakunya di sini bisa dia letak di ujung tertantang tak cantik. Walaupun nanti ditempel dengan apa. Jadi perlu ada penguasaan di antaranya. Yang perlu dalam pengerjaan ini, saya melihat bahwa kita berencana bahwa Pak Ketua merencanakan ini akan dipasang AC. Peralon untuk embrio untuk
ASI sekarang belum ada dirancang oleh pekerja atau konsultan bagaimana air yang dari ASI nanti tersalur dengan satu jalur pembuangan. Jadi kan sekarang macam meski pipa sekarang kan macam ica-ica timbul-timbul, tidak ada solusi yang semacam itu lagi. Dengan ada pengajian ini bagaimana sudah ada pipa besar yang akan mengalirkan semua ASI nanti dengan satu gerobong tali air. Itu belum ada dicor di sana Pak. Dicor sana pun saya pijak cornya semalam tapi masih bisa dicongkil. Kita kurang satu penimbunan aja atau memang pekerjaan seperti itu nanti bisa dikorek-korek semuanya dah. Tidak pakai molding, hanya pakai tenaga tangan biasa dan itu pun ketinggiannya belum dapat dipastikan kita pasti kurang. Nah kalau pasti kurang itu nanti itu bisa batas, ini tidak ada batas lagi untuk kita Pak menjaga. Kalau kita turunnya berapa senti, saya melihat batu nanti kita mungkin hanya satu jari saja, kecil kalau memang itu. Jadi perlu kita pantau masalah pekerjaan itu. Kemudian saya lihat tadi bocor kita yang dirombak sekarang itu ada 5 atau 7 titik di sana Pak. Itu mestinya sebelum nanti diapakan sudah diantisipasi bocor yang 5 titik di atas plafon sekali. Nah, kemudian Pak nanti ada pengoban atas itu nanti bagaimana kedepannya sekalian kita memperbaiki Mac kita. Sekarang Mac kita Istiqomah yang ada mungkin di apa kita besar Pak Bakar Pak? Musyawarah Musyawarah dekat sini pun tak ada ngaratan Pak. Simpang ini pun Mawana tak ada ngaratan kita. Bahkan dulu Pak Bupati dapat menjadi kita ni sampai ke pantai sampai ke pantai Pak Bupati waktu sana ada ngaratan. Dulu sampai ke simpang Kembaran kita tak ada ngaratan. Jadi bagaimana supaya besar lagi sebelum mau dimasang corong yang besar mungkin ampli kita ganti untuk terakhir Pak Ketua inventaris barangkali mungkin posting kita yang bagus dibuka itu kemana mau dibuang, kemana mau diinfakkan. Yang jelas sudah masuk satu lamaran Masjid Raya Pek Bangkong minta sekitar 100 buah posting yang dapat dibuka yang bagus mungkin untuk penggunaan di sana. Itu belum disetujui ketua mungkin sebenarnya masih di sekretariat. Itu barang-barang yang pecah porselen ini mana kita antarkan. Kalau orang dulu sesuai dengan Pak Atan Petuk beberapa orang mana dapat menyerap tu. Kalau orang dulu zaman Pak tak ada apa, Bang Medik tak boleh dibawa tak bawa ahli surau. Dia tu martabak masjid. Masjid surau. Jadi ini sekarang tu belum berlombok batang yang pecah itu kemana nak kita lombokkan dan siapa yang akan bertanggung jawab tentang pemberian. Terakhir Pak Ketua, saya melihat tadi di belakang sedang kita sekretariat 2 katakan utama kita rencanakan ke depan kita menjadikan sebagai tempat istirahat para hakim mungkin para undangan kita kalau ada di tempat itu dikerjakan di tempat sekarang tempat orang kerja. Semestinya proyek yang katakanlah sampai 2 miliar ini bekerja tak mesti harus tugas. Saya lihat orang tu cabai, bawang, nasi goreng semua bersyarat-syarat di situ. Jadi tak layak seorang yang kontraktor masih memakai gedung step 2 itu untuk bekerja dan tidur situ. Jadi lada bawang sekarang kita bersyarat-syarat di sana termasuk cukup ledah. Kalau ada yang memangnya kita minta di sana mungkin tak sanggup yang masuk mungkin melihat pakaian dan segala macam. Barangkali kita sarankan kepada kontraktor kalau nak sewa-sewalah di rumah Pak Andi misalnya pekerja yang tidur di sini, kalau masak segala macam barangkali kita ada yang sedih. Termasuk yang kerja-kerja di atas kita khawatirkan di antara yang bekerja itu orang azan dia masih juga tak mau turun mau sholat. Bahkan kalau nak kencing pun tak perlu kencing bau mungkin disulurnya aja dari atas. Jadi kita khawatir juga. Jadi sebenarnya cukup berat kerja kita yang masa pekerjaan ini supaya lebih baik. Itu Pak Ketua, sedikit Pak, saya sebelum ditutup. Kemarin ketika kita rapat di lantai 2 ada satu wacana yang dimunculkan oleh Pak Bupati. Memang kenyataannya kalau kita sekarang nih patroli lah ya ke semua kabupaten kita yang ada di Riau, ya mungkin masjid yang paling terburuk ya sekarang jatuhnya di Bengkalis. Jadi dia menyampaikan wacana pada waktu itu kalau memang ada ide atau bentuknya yang bisa untuk memunculkan berdirinya masjid baru, katakanlah Islamic Center yang baru. Nah ini sangat dimungkinkan itu. Karena yang bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua 1 tadi, memang ini kalau tambal sulamnya memang seperti itu Pak. Tapi paling tidak, karena ini kan dari CK, Pak masih CK. Nah besok kalau perintahkan urusan pengawas itu cek di sini,
ya kan, cek, perintahkan kalau memang bestek itu harus sesuai dengan DPA-nya, dengan kegiatannya. Konsen pengawasan harus di sini gitu. Jangan nanti sudah terjadi usulnya rusak segala macam, itu memang kewenangan CKPU. Jadi tolong perintahkan itu. Saya rasa masih tak persoalan. Kalau persoalan direksi CAT tadi, nah itu usir aja boleh Pak, karena biasanya dalam itu sudah punya anggaran itu bikin benteng. Nah, jadi kalau memang kita merasa terganggu itu suruh aja keluar deh, nggak ada masalah. Terus panjang kita harus tegas juga ini masjid. Kali itu Pak. Tambah sedikit Pak, sebenarnya kami bukan dari JKN ya, karena pembangunan masjid ini berada di PU Pak. Sementara saya di Tata Kota. Cuman kemarin memang setelah pelantikan pengurus ini dilimpahkan kami untuk mengontrak ini, kita sudah komunikasikan dengan kontraktor Pak mengenai perubahan-perubahan dari hasil perencanaan awal. Perlu kita sampaikan juga Pak, perencanaan awal itu cukup minim memang. Cukup minim artinya masjid berskala kabupaten kalau hanya seperti itu kami bilang tak ini apa, tak semestinya seperti itu. Saya contohkan aja desainnya pokoknya dibikin rata semua. Nah, habis itu lantai tidak bermotif sama sekali. Kemudian koral sikat hitam semua Pak. Sekarang? Ya rencananya seperti itu, hitam semua Pak. Yang namanya koral sikat itu kan harusnya ada bermotif. Ya. Nah itu yang kita sudah komunikasikan kemarin, termasuk juga dengan AC Pak ya. AC kita sudah komunikasikan, minta dipasang instalasi. Dan terkait dengan kemiringan lantai, kemarin kita sudah instruksikan. Itu kalau kita bikin terlalu miring Pak, itu beresiko terhadap apa Pak, nanti pusing. Apanya? Kita pusing Pak kalau terlalu miring. Yang dibenarkan itu cuma paling 1 sampai 2 cm saja. Nanti jatuhnya satu keramik itu paling 2 mili. Kita berharap cuma air turun. Nah, kalau kita bikin terlalu miring, nanti cuma takutnya pusing Pak lama-lama. Nanti itu akan terasa gitu. Bukan? Gangguan isi Pak. Kita berharap turunnya. Turun memang kalau kondisi sekarang Pak, itu turunnya terbalik, dia kemari gitu. Kita sudah instruksikan supaya agak miring, tapi perlu kita catat miring juga tak miring-miring betul nih. Karena beresiko Pak. Kalau kita bikin miring yang menyebabkan terasa, itu lama-lama kita pusing. Gitu. Itu kita ini. Karena keseimbangan nanti akan terasa jemaahnya kok ini kita mampu di sini gitu. Kita udah ngalami seperti itu juga. Dan terkait ada beberapa hal yang mungkin nanti kami coba ini komunikasikan juga. Ada usulan dari kami terhadap gambar plafon. Nanti mungkin kami tunjukkan gambar yang versi kita sudah revisi, perlu dipersetujui juga Pak. Karena yang dari awalnya itu yang sudah dilelangkan itu rata, kita bikin berterap. Kemudian plafon ini bahannya mungkin baru pertama di kita yang pakai di Bengkalis ini, plafon Sunda ini mahal gitu kan. Nah, artinya kalau kita pakai ini mungkin 20 tahun pun tahan ini gitu. Artinya jangan sampai salah kita membuat kemudian nyesal gitu nengoknya gitu. Nah, termasuk juga revisi pola lantai yang tadinya kita dibikin polos, kita sudah bikin berpola dan juga belum saya tunjukkan ke Pak Ketua juga polanya gitu. Nanti tolong sama-sama kita ini Pak, kita lihat. Nah, tapi sudah kami komunikasikan dengan kontraktor gitu. Nah, perubahannya gitu. Kemudian yang kita inginkan juga Pak, kalau memang bisa dianggarkan di APBD perubahan terkait dengan perencanaan renovasi masjid Pak, sebaiknya kita anggarkan di perubahan. Karena kalau saya melihat di sini mungkin dengan anggaran 2,7 miliar ini tidak bisa full semua gitu. Artinya cat kita masih butuh ini. Kemudian pagar juga tidak selesai Pak. Jadi udah dibongkar, pagarnya tak ada di sini dia Pak, di 2,7 ini. Masih apa namanya? Bongkar aja. Siapa bongkar ya? Iya Pak. Masa kambing Pak mana bongkar aja. Ada Pak, kan ada penyesuaian gate baru, gerbang 2. Gerbang 2 kemudian desain khusus untuk penyesuaian gerbang ini dengan pagar yang ada itu tidak ada. Artinya dia akan kehadiran gerbang baru ini dengan pagar ini tidak sinkron lagi nanti gitu. Artinya kita harus desain lagi gitu. Kemudian tempat duduk di samping sana yang itu dibuat sangat sederhana Pak, dibuat lantai saja kemudian pipa. Kalau kita datang ke kabupaten orang tengok macam itu menjadi kabupatennya nggak mau juga kita Pak. Itu perlu didesain khusus harusnya. Kita mungkin sama-sama pernah nengok masjid di Bukan seperti Ar-Rahman, mereka kan desainnya bagus-bagus Pak, termasuk dengan